Saat ini, wanita itu berusaha melawan para penjahat. Sejujurnya, aku dikirim ke sini oleh ayahmu untuk membawa banyak uang. Sepertinya dia sangat mencintaimu. Jika kamu tidak datang hari ini, semua uang keluargaku akan menjadi miliknya. Kamu harus merusak rencana mereka. Anda harus membantu saya melarikan diri dari sini. Kalau tidak, saya akan mati. Anda adalah pembunuh bayaran bukan? Bagaimana jika aku membayarmu 20 juta? Ayo berikan wanita ini 20 juta. Bukankah ini cukup baik? Kalau begitu bagaimana jika aku sedikit menambahkannya? Kalian sepertinya cukup paham apa yang kamu lakukan. Keluarkan aku secepatnya. Kamu tidak bisa disuap olehnya. Kalian sudah mengambil uang dari kami. Bukankah Anda seharusnya memprioritaskan saya? Cepat lepaskan. Maaf, suasana hati saya sedang buruk hari ini. Saya tidak ingin berbicara tentang skala prioritas. Maafkan aku. Mendengar itu, bos penjahat itu terlihat sangat senang. Dasar wanita tidak tahu diri ini. Hari ini aku akan memberimu hadiah. Ia merantai lehernya dan ingin melakukan sesuatu. Hei, kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Bagaimana jika Anda dipecat? Siapa yang bisa pecat saya? Konyol sekali. Saya sangat senang hari ini. Terima kasih atas pertunjukannya. Selamat tinggal. Biarkan aku pergi. Tolong biarkan aku pergi. Tidak. Saya merasa kalau saya masih marah. Apakah saya harus kembali mengalihkan perhatian saya lagi? Tunggu, apakah aku sudah terlalu jahat? Tapi paman bahkan sudah mengabaikanku. Jika dia meneleponku, aku akan memblokirnya, dan menceraikannya besok. Aku lupa kalau ponselku ia ambil. Ah, sialan, bikin kesal saja. Tak lama, ada seorang pria yang menghampirinya. Akhirnya kita bertemu. Di luar dugaan, ternyata sekarang Anda bekerja serendah itu dengan menerima perintah dari orang seperti dia. Mengapa semua laki-laki sama saja? Setelah aku mengalahkanmu hari ini, pulanglah dan menangislah pada kakek dan nenekmu. Hei, kenapa kamu sangat marah? Bukankah kamu selalu ingin melawanku? Ayo bertarung. Jika kamu kalah, maka pergilah dan jangan ganggu aku lagi. Baiklah, tapi kalau kalah, maka kamu harus memanggilku kakak dan dalam daftar pembunuh. Saya harus menjadi pembunuh nomor 1. Di sisi lain, tindakannya itu dilihat oleh kaki tangan sang presiden. Halo tuan, apa, hilang? Seorang pria membawa wanita itu pergi. Bukan hanya tidak bisa menjemput ya, bahkan kami tidak bisa mengikutinya. Terus selidiki untukku, aku tidak bisa kehilangannya. Tempat terakhir wanita itu menghilang adalah di Gianghai. Tapi Meki aku sudah mencari di semua jalan dan gang, masih tidak bisa menemukannya. Ini sedikit mencurigakan tuan. Lanjutkan pencarian. Anda tidak bisa merebut peringkatku di daftar pembunuh bayaran. Jangan menyentuhku lagi. Ingatlah untuk melaporkan kekalahannya di web gelap besok. Tapi rasanya menyenangkan juga bisa bertarung denganmu. Bagaimanapun, tidak ada yang bisa mengalahkanku. Setelah berhasil mengalahkannya, ia pergi meninggalkannya. Mengapa orang itu mirip dengan Lakan? Anda pasti salah. Menurutku, kamu terlalu merindukan nona muda. Sang presiden datang ke markas para penjahat. Di mana lokasi Lakan? Saya tidak tahu, saya benar-benar tidak tahu. Jika Anda tidak percaya Anda bisa bertanya padanya. Omong kosong. Ah, wanita itu menghilang begitu saja. Ku beri Anda waktu 30 detik, kalau tidak saya tidak bisa mengendalikan pistol di tangan ini. Tidak, aku benar-benar tidak tahu. Selain itu aku tidak tahu apa hubungan Anda dengan dia. Mengapa kamu sangat ingin mencarinya? Aku sungguh tidak berbohong dan aku tidak berani berbohong. Tak lama, ada yang datang memberikan laporan. Pengurus rumah tangga menelepon, ia mengatakan bahwa wanita itu telah tiba di rumah. Ayo pergi. Di sisi lain, wanita picik itu diabaikan begitu saja. Saat di rumah, dia sudah mengemasi barang-barangnya. Kemana saja kamu pergi? Sang presiden juga menarik kopeknya. Keluar sendirian di malam hari sangat berbahaya. Mengapa Anda terlihat begitu sangat khawatir? Anda bahkan sudah merampas handphoneku dan sama sekali tidak mempercayaiku. Maaf, aku sudah salah. Aku tidak seharusnya berperilaku seperti itu. Namun, wanita itu membuang handphonenya. Kamu tak perlu minta maaf padaku. Ini salahku. Aku terlalu egois. Aku tak bisa punya pikiran yang positif dan aku bahkan tak boleh punya teman. Lebih baik aku pergi saja. Jangan tinggalkan aku. Jangan abaikan aku. Lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan? Ayo pukul saja wajahku. Apakah kamu gila? Tolong jangan tinggalkan aku. Sang presiden berusaha meyakinkannya. Istriku,
Jika kamu ingin marah, gunakan ini untuk menusukku. Ayo gunakan untuk memukulku. Orang gila ini, lepaskan tanganku. Karena itu, legannya tergores. Wanita itu pun terlihat panik. Kemudian, dia segera membawa alat kesehatan. Ia membukanya dan menyiapkan obat luka. Sang presiden terus mengepal tangannya. Lepaskan tanganmu, jangan banyak bertingkah. Ayo buka lengannya. Saat membukanya, lukanya cukup serius. Setelah membersihkan lukanya, dia membalut luka di tangannya. Sang presiden pun langsung mendekat. Lak-an, bisakah kamu memaafkanku? Apapun yang terjadi di masa depan, saya akan mendengarkan Anda. Saya tidak akan meragukan Anda lagi. Ah, ia kesakitan. Saya tahu saya salah. Maafkan saya. Ia bahkan langsung memeluknya. Aku tahu aku salah. Maaf. Bukankah kamu tidak peduli dengan perasaanku? Bukan begitu. Aku sangat menyayangimu. Asal kamu tahu, kamu terlalu penting bagiku. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku tidak ingin kehilanganmu. Itu sebabnya aku tidak ingin kamu pergi. Maaf, karena aku terlalu egois. Akhirnya, hatinya mulai melunak. Ia berbalik dan memandanginya dengan tatapan yang mendalam. Ia bahkan langsung menciumnya. Dalam hatinya, ia juga tidak mau meninggalkannya. Jadi maukah kamu tetap bersamaku, aku? Kamu sangat menyebalkan paman. Jangan pergi, sudah kubilang padamu, meskipun kamu menikah dengan paman bungsuku, aku tetap tidak akan menyebutmu sebagai bibiku. Sebaiknya kamu tidak melakukan apapun yang menentangnya. Bisakah kamu berhenti mengikutiku sepanjang waktu? Bukankah kamu selalu merebut hadiahku? Apakah kamu bisa disebut wanita penggali emas? Jika pamanku tidak memberiku 100 juta untuk melindungimu, aku tidak akan peduli padamu. Dia mungkin belum tahu siapa aku sebenarnya. Tapi ternyata kehidupan aslinya sangat menyebalkan. Mulai sekarang, saya tidak butuh perlindungan Anda. Tiba-tiba mereka didatangi dua preman. Gadis ini kelihatannya lumayan cantik. Siapa kalian? Tidurlah denganku malam ini, dan aku akan melepaskanmu. Apakah kamu adalah orang bayaran wanita itu? Bagaimana kamu tahu? Sepertinya saat terakhir kali bertemu, aku memukul kalian terlalu ringan. Terakhir kali aku memang tertipu olehmu. Tapi, kali ini kamu tidak bisa melarikan diri. Bajingan tingkat rendah sepertimu, hanya bisa melakukan pekerjaan yang kotor. Bibi kecil, apakah kamu mau aku bantu? Anda bertanya kepada saya, baiklah, sepertinya mereka memang tidak mau berhenti. Aku akan membiarkanmu yang mengatasinya. Bukankah Anda sudah menerima uangnya? Semoga berhasil. Ketika ia mendorongnya, pria itu langsung menghabisi musuh di depannya. Namun, ketika wanita itu pergi, musuh itu datang menghadangnya. Apakah Anda ingin saya membantu Anda? Ia langsung menghabisinya dengan satu serangan. Ia sangat terkejut. Sudah kubilang aku tidak membutuhkan perlindunganmu. Bibi, dari siapa kamu mempelajari keterampilan ini? Mengapa gaya bertarungmu terlihat begitu familiar? Apakah kita pernah bertemu di suatu tempat? Bukannya kamu bilang kamu tidak menyukaiku, mengapa sekarang Anda merasa seperti sudah mengenalku? Ah, itu hanya bercanda. Bibi, apakah Anda punya waktu untuk mengajari saya beberapa trik bela diri? Hai Bibi, tunggu dulu. Apakah kamu akan tampil di pesta besok malam? Aku ingin menjemputmu tapi takut terlambat. Aku sedang ada urusan, tapi aku ditugaskan untuk mengantarmu. Apakah tangan ini masih perlu dilindungi? Hei, pamanku sangat mengkhawatirkan. Sejak kamu dan dia bertengkar, aku tidak bisa hidup damai. Bagaimanapun, aku tidak peduli. Hei, jangan pergi begitu saja. Ketika sampai di kampus, wanita picik itu juga ternyata kuliah di sana. Saya tidak menyangka mahasiswa baru bisa memainkan musik yang begitu rumit. Sepertinya Nona Lak Hin Hin sangat berbakat. Sungguh menakjubkan. Lak Hin Hin sangat hebat, namun dia mampu meyakinkan Fuong Tong untuk mengizinkannya bersekolah. Saya juga mendengar, hari itu mereka mengundang penyanyi hebat Bui Giang untuk datang ke panggung. Nona Hin Hin dan penyanyi itu melakukan kolaborasi yang bagus. Itu sungguh luar biasa. Tidak, saya tidak sehebat itu. Kalau saya hebat, kenapa adikku sendiri selalu memakai headphone? Ah, aku hanya merasa musiknya sulit didengar. Jika sulit untuk didengar, apakah Anda mengerti musik? Saya merasa dia telah cemburu. Bukankah dia juga dari pedesaan? Aku merasa, dia sedang mencari sensasi saja. Jika mengerti musik, bukannya dia harus naik. Kenapa aku harus naik? Sebagai penonton, aku hanya mengatakan pendapatku saja. Kalau begitu, bukankah kamu harus menunjukkan keterampilan memusikmu? Ayo naik ke sini. Semuanya,
Tolong izinkan saudaraku naik ke panggung. Bibi, saya ingat kalau kamu tidak mendaftar. Apa dia mencoba mempermalukanmu? Ternyata dia juga ingin naik panggung. Apakah dia terkejut dengan kemampuan bermain piano Lak Hin Hin? Jika dia berbakat, mari kita undang Lak An ke atas panggung dengan tepuk tangan meriah. Hei Bibi, jangan pergi. Itu akan membuatmu malu saja. Menjadi malu adalah masalah besar. Siapa bilang aku akan malu? Ia pun naik ke atas panggung. Aku tahu kamu suka pamer. Tapi saya belum pernah melihat Anda bisa memainkan alat musik apapun sejak masih kecil. Saya harap, saat Anda bermain, penonton tidak salah mengira kalau mic-nya sedang rusak. Sepertinya kemarin saat dia menyekapmu, Anda masih belum sadar. Apa yang kamu bicarakan? Sepertinya gaun ini sengaja Anda buka untuk dilihat semua orang. Lak An, kamu sangat sombong. Aku akan segera membuatmu kehilangan muka saat di atas panggung. Gadis desa itu akan tampil di atas panggung. Tapi lihatlah dia bahkan tidak bisa memegang biolanya. Lihatlah bagaimana gadis desa ini mempermalukan dirinya sendiri di atas panggung. Bahkan postur tubuhnya pun tidak sempurna. Beraninya dia mempermalukan adiknya. Lihat itu, orang ini bahkan tidak bisa memegang biolanya dengan kuat. Apakah Anda bisa melihat pertunjukannya? Dilihat dari postur tubuhnya, meski berhati-hati dengan tangan kirinya, namun posturnya sedikit berbeda. Ini mengingatkanku pada ciri khas keluarga kerajaan. Apakah maksudmu bangsawan? Bukankah bakat itu sudah punah? Bukankah gurumu juga pandai menggunakan tangan kirinya? Temperamen dan penampilannya sangat mirip dengan guruku. Siapa dia sebenarnya? Apa hubunganmu dengan guruku? Ah, kenapa rasanya kupingku ingin meledak? Lak Hin Hin, apakah adikmu gila? Beraninya dia tampil memalukan seperti itu. Adikku sudah tuli sejak kecil. Kalau dia tuli, mengapa dia datang ke pertunjukan ini? Cepat turun dari panggung. Turun dari panggung. Semua orang meneriakinya. Tak lama, ia pun menunjukkan bakat terpendamnya. Semua orang sangat terpesona dengan iringan musik yang dia mainkan. Iringan musik itu dapat membuat hati semua orang tenang. Saudaranya pun sangat bingung. Dia memainkan biolanya dengan sangat profesional. Bagaimana mungkin ada orang yang menggunakan tangan kidalnya sehebat itu? Lak Hin Hin, bukankah kamu bilang adikmu tuli? Kenapa dia tiba-tiba bisa bermain sangat bagus? Ini tidak mungkin, bagaimana dia bisa melakukannya? Mulai sekarang, kamu adalah dewiku. Saya minta maaf atas apa yang baru saja saya katakan. Oke, aku memaafkan kalian. Sial, dia sudah mencuri perhatianku lagi. Tiba-tiba, ada pria misterius yang menikamnya dengan pisau.